sembako naik, ditambah lagi nih dengan yang namanya kenaikan harga BBM. By the way, kalau kenaikan harga BBM sudah seperti itu, sembako juga ikut naik lagi, makin pusing dong ya. Aduh. Tapi kita nggak perlu pusing di sini. Kita akan nanti nanya-nanya bagaimana sebenarnya solusinya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemuda sendiri untuk bergerak. Kita sama-sama maju untuk menurunkan harga BBM. Mungkin nggak? Mungkin nggak mungkin kita akan ngobrol di sini di podcast Ambon Express bersama narasumbernya muda semuanya di sini. Saya juga muda dong pasti ya. Baik, ini ada Abdul Aziz Sangkala, Ketua DPW PKS Maluku, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita akan ngobrol banyak ya. Saya manggilnya Abang aja deh. Ya, Binda. Dan juga ini dia nih. Kemarin saya sempat ketemu waktu ada forum diskusi, dia teriak-teriak bagaimana Pertamina harus bisa kalau mau menurunkan paling tidak ya memang harus bukan cuma teman-teman muda aja yang turun di lapangan, semua kita berteriak untuk bagaimana ini yang namanya kenaikan harga BBM bisa segera teratasi. Ada tamu saya di podcast kali ini ada Jerny Sinian Korwin GMKI Maluku. Apa kabar, bro? Baik. Baik ya. Oke, tadi saya bilang ini semua orang teriak. Ibu Rostina teriak nggak, Bu? Harga sembako naik, semuanya naik, Bu. Sebagai ibu rumah tangga pusing ya? Pusing. Ibu di sana pusing juga? Pusing, semuanya pusing. Apalagi yang udah punya anak. Saya aja belum punya anak juga pusing. Oke, saya mau tanya dulu nih, Bang Aziz. Ini kan terjadi demo besar-besaran di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kita di Maluku juga seperti itu. Saya mau tanya dulu nih, ini kenaikan harga BBM ini udah wajar belum di saat kondisi kita baru keluar dari pandemi, ini ekonomi masih morat-marit, penataan masih di sana-sini. Wajar nggak pada saat ini harga BBM dinaikkan? Sebelum saya nanya yang lain. Betul. Terima kasih. Pembawa acara podcast kita. Siapa namanya? Zen. Ya. Zen. Bung Jernis, Korwil GMKI Provinsi Maluku. Pemirsa Ambon Express dan semua yang menyimak acara kita di kesempatan siang ini. PKS menilai bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Ya. BBM dinaikkan di masa di mana kita baru mau merecovery ekonomi kita pasca pandemi. Maka karena kita melihat situasi ini adalah situasi yang tidak tepat, seingat saya 2 hari sebelum Presiden mengumumkan atau 1 hari sebelum Presiden mengumumkan kenaikan harga BBM tanggal 3, Presiden PKS membuat surat terbuka kepada Pak Jokowi. Dan alasan PKS mengatakan kita tidak tepat sama seperti tadi Bung Zen sampaikan, bahwa yang pertama kita baru selesai dari pandemi COVID. Pandemi COVID ini memukul semua sendi-sendi kehidupan kita, ya. PHK besar-besaran, ya, industri tidak tumbuh, ya. Pencari kerja juga mengalami kesulitan, ya. Pengangguran di mana-mana. Kemudian juga masyarakat rentan miskin sudah terjebak di dalam kemiskinan. Ditambah lagi, ya, kita mengalami kondisi ekonomi di mana terjadi gejolak ekonomi dunia pasca perang Rusia dengan Ukraina atau di saat perang Rusia dengan Ukraina, ya. Harga-harga melambung, kita punya minyak goreng kan sempat langka, harganya naik, kan? Kemudian juga terigu juga, telur, kan? Sembako, ya, semuanya naik, ya. Kemudian juga ada resisi pangan, kan? Ya, Pak Jokowi sendiri mengatakan kan, ini bahaya nih negara kita. Lo dalam keadaan rakyat yang lagi susah begitu, kok tiba-tiba pemerintah muncul dengan ide menaikkan harga BBM, bagaimana tidak runyam, ya? Jadi ya sangat tidak tepat sekali kebijakan itu diambil. Bang, ini Presiden datang ke Maluku, dari Papua ke Maluku, tepatnya di KKT. Terus di situ ini membagi-bagikan bantuan langsung tunai BLT. Ini sebenarnya kan kalau orang bodoh, kita sebenarnya nggak perlu dibodohin lagi ya. Artinya kalau itu indikasinya BLT sudah dibagi, otomatis pasti BBM juga naik.
Artinya begini Bang, Presiden datang ke Maluku dengan harapan membawa angin segar bagi kita bahwa BBM itu tidak naik. Masih dihitung-hitung, saya bilang ke si Bung Janis kemarin dulu, saya nggak tahu nih hitung-hitungannya apa, hitung-hitungannya makin naik, hitung-hitungannya makin turun, saya juga bingung, kita semua bingung. Akhirnya di tanggal 3, setelah pulang dari Maluku, BBM naik, semua orang berteriak dan ironisnya Bang, di Maluku sendiri yang Pak Jokowi datang beberapa kali di sini melihat persoalan kemiskinan masih ada, yang namanya pembangunan belum merata tidak ada dan sebagainya. PKS sendiri berteriaknya seperti apa? Karena ini ibaratnya ini orangnya datang ke sini dengan catatan BBM nggak akan dinaikkan. Apakah ini Maluku tempatnya mencatat sejarah lagi bahwa kenaikan BBM-nya pas Presiden itu datang ke Maluku? Ketawa kan orang? Ya memang ironi ya. Kita menginginkan kehadiran pemimpin negara itu membawa berkah buat kita, kan? Membawa anggaran buat pembangunan di daerah kita, kan? Membawa angin segar ya untuk proyek blok Masela kita, tapi ternyata membawa kompensasi kenaikan BBM. Dan itu dibagikan pertama di Indonesia itu secara resmi itu di Maluku. 150.000 per Kepala keluarga selama 4 bulan. Oke, 600.000. 600.000 dan nggak tahu 600.000 itu dalam berapa hari sudah habis ya Selesai. dibelanjakan. Dan di bulan-bulan sisanya mereka akan menanggung. Oke. Ini mengapa kemudian saya mencatat ya jubir PKS yang interupsi di DPR RI Pak Mulyanto Komisi 7. Beliau menyampaikan sebuah ironi di balik kenaikan BBM ini bahwa pemerintah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat karena seingat beliau mengikuti pembahasan APBN di tahun 2021 APBN diketok dengan asumsi BBM itu dibeli dengan harga 62 atau 65 dolar per barel ya. Kemudian ternyata kan terjadi kenaikan harga BBM tuh sampai 100. Maka pada bulan Mei sudah disetujui antara DPR dengan pemerintah untuk menaikkan asumsi harga BBM menjadi 100. Ketika itu BBM sudah naik sampai 120, tapi dipatok 100 dolar per barel, kan? Dan subsidi sudah dianggarkan 502 triliun. Sudah. Artinya apa? Asumsi itu dengan anggaran yang ada akan mencukupi sampai Desember. Artinya apa? Sampai Desember harusnya tidak ada kenaikan BBM dengan subsidi 502 triliun yang sudah disiapkan, sudah disetujui DPR yang Tapi kok kenapa pemerintah di tengah jalan dengan alasan subsidi ini membebani APBN pemerintah kan? Berarti kita rakyat jadi beban pemerintah dong, ya? Kan BBM ini kan untuk dinikmati seluruh rakyat. Dan kayaknya Bang, ini pemerintah kita selalu coba-coba ya. Ini tes dulu nih, segini mereka marah nggak rakyat? Iya. Dibikin ini mereka marah nggak rakyat? Lalu diturunin lagi sedikit. Ya, apapun yang mereka bikin selalu solar dari 10.000 turun jadi 9.500 turun tuh, turun 500. Case Ya, bisa jadi. Tapi kenyataannya begitu. Kita dianggap beban, sehingga uang 502 triliun yang sudah disiapkan untuk BBM itu bahwa bisa sampai Desember ditarik lagi oleh pemerintah. Ya, mungkin ada konco-konconya yang butuh untuk infrastruktur yang gede, ya, yang nggak tahu ditarik berapa dari ini lalu dikasih sedikit gula-gula buat rakyat kita supaya jangan ribut-ribut, jangan teriak-teriak, dan proyek-proyek besar dilanjutkan terus. Makin runyam nih Bang, kita lihat PKS pada saat di gedung Senayan, Ibu Sadia dan teman-teman juga kita lihat itu betapa video memfatis itu luar biasa. Mereka all out, keluar dari ruang sidang dan sebagainya, dan ini luar biasa. Kita berharap nih Bang, ini PKS tetap dengan perjuangannya, karena kita berharap siapa lagi yang bilang wong cilik, wong cilik nggak ditolong. Wong cilik makin sengsara. Saya lagi berpatah ya, maaf ya. Yang dibilang dekat dengan rakyat, berjuang untuk rakyat, sama aja yang dirasa seperti ini. Nah, saya mau nanya nih Bang, ini di Maluku sendiri nih Bang, ini kita lihat PKS ini luar biasa.
Kalau kita ngomong prestasinya semakin kesini semakin luar biasa. Menang walaupun nggak menang pemilihan kepala daerah, tetapi akhirnya ada wakil juga yang bisa duduk, ada kursinya di DPRD. Paling tidak itu harapan bagi kita rakyat sendiri, Bang. Agar PKS bisa konsistensi memperjuangkan hak rakyat itu sendiri. Saya mau nanya nih, Bang. Kalau di Maluku sendiri, sejauh mana kekuatan PKS nih dengan pemerintah daerah sendiri menyikapi persoalan naiknya harga BBM? Iya, ini kan yang pertama kebijakan pemerintah pusat. Oke. Cuman kita di seluruh Indonesia menangkap aspirasi masyarakat, menangkap aspirasi publik, menangkap aspirasi teman-teman GMKI dan kawan-kawan OKP dan masyarakat umumnya yang tidak bisa turun demo. Intinya mereka berkeberatan dengan naiknya BBM ini. Sehingga sikap-sikap resmi kami suarakan. Kemarin fraksi DPRD provinsi sudah menyampaikan sikap resmi, menolak juga kenaikan BBM, kan? Berdasarkan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Hari ini juga teman-teman fraksi di kabupaten kota juga sama. Besok kita juga akan menyuarakan secara terbuka, mendukung upaya-upaya teman-teman. Kita juga akan menggunakan lembaga-lembaga legislatif untuk menyampaikan juga aspirasi publik ini kepada pemerintah daerah agar tolong disampaikan kepada pemerintah DPR RI agar Pak Jokowi mempertimbangkan ini dan menurunkan, ya, walaupun nanti diturunkan sedikit-sedikit tapi menurunkanlah supaya beban kita ini jangan terlalu berat lah. Yang kedua, kita juga melihat fakta bahwa BBM dinaikkan tidak menjadi solusi juga. Ya, faktanya di lapangan semua BBM masih langka di Maluku, kan? Antrian terjadi di mana-mana. Ya, Petralite orang mengantri, Pertamax juga antri, ya. Jadi apa sebenarnya? Itu ironis ya, Bang, ya. Lebih-lebih menurut Pertamina sendiri stok BBM ini mencukupi di daerah juga. Lebih kasihan lagi ibu-ibu kita kan, yang beli minyak tanah kan langka dan sulit, ya, untuk mendapatkan minyak tanah. Ya. Bahkan kemarin ada kasus penimbunan kan terjadi di daerah ton ibu rumah tangga lagi. Iya. Jadi inilah kondisi ironis yang sebenarnya pemerintah harus segera membereskan ini semua. Abang dan teman-teman di DPRD sudah hearing dengan kalau dengan Pertamina sudah, DPR kami punya komisi 2, di situ ada wakil ketua dan ketua fraksi. Bahkan aspirasi ini sudah dibawa oleh DPR Provinsi Maluku sampai ke SK Migas, memperjuangkan penambahan kuota minyak tanah, kan? Dan sudah disetujui. Tapi kenyataannya di lapangan tetap permasalahan ini tidak selesai-selesai juga. Itu yang kemarin kita sempat ngobrol ya, Pak Bung Yanis ya, ada bapak-bapak dari daerah Tangkui, ini anaknya jualan, terus dia itu nyari minyak tanah sampai ke daerah Waihaun sekitarnya, karena memang benar-benar dia membutuhkan untuk bagaimana untuk jualan, untuk hidupnya. Saya mau ke Bung Yanis, ini teman-teman GMKI sendiri ini kita lihat berapi-api nih ya, bahkan kemarin waktu kita ketemu di FGD itu dengan pihak Polda sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka akan demo besar-besaran se-Indonesia. Yang terjadi adalah diizinkan juga, walaupun tanggalnya nggak berapa di HUT kota kemarin misalnya. Ini diundur dengan beberapa pertimbangan misalnya. Saya mau nanya nih, perjuangannya sudah sejauh mana nih, Bung? Kalau memang udah turun ke lapangan, udah menyampaikan aspirasi, ketemu dengan pemangku kebijakan nggak yang ada di Maluku, supaya apa yang memang menjadi perjuangan Bung untuk membawa hak-hak rakyat ini, suara rakyat ini tersampaikan? Ya, berkaitan dengan persoalan kenaikan BBM ini kan tadi Bang Aziz sudah memaparkan cukup banyak persoalan-persoalan yang terjadi di seluruh Indonesia, bahkan di Maluku cukup kita rasakan. Kemarin dari GMKI sendiri itu pengurus pusat kita menginstruksikan untuk adanya aksi jalan untuk memprotes kenaikan BBM ini pada tanggal 7. Sesuai tadi yang sudah disampaikan itu, kemarin kita di Maluku sendiri terkhusus di Kota Ambon itu tidak turun di tanggal 7. Karena ini berkaitan juga dengan izin dari kepolisian. Jadi kita turun di tanggal 8 dan kawan-kawan kita di Ambon sudah melakukan aksi itu 1 hari full sampai jam 5 kalau tidak salah kemarin itu, dengan harapan ya aksi-aksi yang kita lakukan ini mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk kemudian menurunkan harga BBM. Entah dia mau turun sedikit-sedikit atau satu kali, itu
itu kembali lagi kepada pemerintah dalam mempertimbangkan segala aspek. Namun perjuangan GMKI dan juga OKP Cipayung yang lain, saya kira kalau kita telusuri ke belakang, perjuangan-perjuangan kepemudaan dari masa penjajahan, Orde Baru ke era reformasi, bahkan itu pemuda, mahasiswa punya peran yang penting. Dan ini harus menjadi catatan bagi pemerintah bahwa pemuda masih ada, pemuda adalah harapan bangsa. Dan kita akan terus berada di pihak masyarakat yang mempunyai semangat juang yang tinggi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berkaitan dengan yang tadi Bung saya tanyakan soal bertemu dengan pemangku kebijakan dari pemerintah, kami GMKI bahkan organisasi kepemudaan yang lain itu sangat menginginkan harus ada keterbukaan dari pemangku kebijakan di Maluku, entah Pak Gubernur atau Ketua DPR, bahkan Bupati dan Wali Kota yang ada di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku ini. Kami sangat ingin bertemu dan berdiskusi berkaitan dengan persoalan ini tanpa harus kita bertele-tele jalan. Kita harus samakan persepsi. Karena kalau kita tidak dihargai dan tidak ada ruang untuk bertemu, ya kita akan turun ke jalan sampai aspirasi kita dari GMKI bahkan OKP Cipayung yang lain itu bisa terjawab. Jadi ini masih terus berlangsung ya Bung ya? Masih terus berlangsung. Jadi Bang Said mungkin di Maluku sendiri, kalau untuk GMKI itu kan saya sudah instruksikan untuk kabupaten kota itu melakukan aksi seluruhnya. Dan hari ini di Dobo sementara melakukan aksi protes juga berkaitan dengan kenaikan BBM. Mungkin hari Senin atau minggu selanjutnya itu di kabupaten-kabupaten yang lain. Kita bergerak terus sampai harapan masyarakat itu bisa terjawab. Ini seru ya. Tapi saya mau ke Bang Aziz. Ya. Ini pemerintah kita kalau sudah seperti ini, Ya. ini teman-teman OKP semuanya udah turun, teman-teman pemuda udah bergerak semua di lapangan. Ya. Bahkan ini Bang Aziz sendiri dan teman-teman di PKS sendiri, Ya. ini begitu getol nih, kita memang harus bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi pemerintah kita mendengarnya sekarang, apakah memang mereka pura-pura tidak mendengar? Apakah mereka sudah mati rasa? Ataukah mereka ini perlu lagi dihajar biar mereka sadar nih bahwa please, kalian harus dengar nih suara rakyat. Saya yakin Pak Jokowi mendengar suara masyarakat dan melakukan kalkulasi yang matang tentang situasi yang ada. Bersuara aja terus, ya saya yakin akan ditanggapi. Gitu. Walaupun pemerintah merasa cukup kuat ya dengan koalisi parlemen dan di pemerintahan yang sangat mayoritas, kan? Namun Presiden saya yakin tidak mau kehilangan kredibilitas juga di hadapan publik dan rakyat. Kan? Nah, bukan partai-partai yang memilih Presiden, rakyat yang memilih, kan? Dan itu Pak Jokowi harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Saya yakin kalau generasi muda kita ya yang merupakan representasi dari suara rakyat hari ini bersuara terus, tetap Pak Jokowi akan mendengar. Kalau kita merasa udah cukup, ya Pak Jokowi bilang, oh udah tuh demonya, ya udah kan udah aman. Tapi kalau kita bersuara terus, tetap diturunkan BBM. Don't speak. Apalagi ya yang tadi saya bilang, harga minyak dunia sekarang udah turun. Oh, kenapa BBM kita jadi naik? Iya, Kan? pokoknya don't stop speak up. Harga BBM dunia sekarang sudah di 80 sampai 90 dolar per barrel. Sementara subsidi yang kita siapkan awan itu 100. Ya, 100 lebih. Sebenarnya udah tercover semua Sudah ya. tercover, bahkan masih ada duit sisa yang bisa digunakan untuk pembangunan. Ya, tidak akan terpakai semua 502 triliun itu. Gitu. Kalau PKS di Maluku sendiri nih, Bang Aziz, melihat persoalan ini di 11 kabupaten kota seperti apa? Karena kalau kita lihat, sebenarnya ini keresahan ini sebenarnya kita di timur yang paling berasa. Karena pertama kita sudah diperhadapkan dengan yang namanya inflasi, ya kan? Harga sudah semakin naik, ditambah lagi misalnya dengan daya beli masyarakat yang rendah, akhirnya dengan BBM naik lagi, ini menambah beban sekali bagi masyarakat, apalagi masyarakat miskin. PKS bergerak seperti apa nih di 11 kabupaten kota di Maluku, Bang? Kita sama seperti teman-teman GMKI, ada impres nomor tanggal 5 ya, kemarin, dan kita akan bergerak sampai 1 minggu ke depan. Ya, besok juga teman-teman di seluruh kabupaten kota turun ke jalan, ya. Tapi kita nggak demo ya.
demo kan wilayah teman-teman. Ya. Kita hanya namanya flash mob aja, flash mob Oke. ya, hanya berdiri diam dan mengkampanyekan Oke. ya, Lebih soft ya. ya soft ya, perjuangan agar pemerintah menurunkan BBM. Besok nanti di Gaung Perdamaian Kota Ambon Oke. dan beberapa kabupaten kota juga antara besok dan hari Minggu mereka ini. Oke. Pernyataan juga terus kita keluarkan dan di pusat juga terus kita bedol berdasarkan aspirasi. Pokoknya selama teman-teman pemuda, Oke. selama mahasiswa, selama masyarakat tidak berhenti menyuarakan itu, kita juga akan tetap ya menjadi lokomotif untuk kemudian menyalurkan aspirasi. Bang, bagaimana dengan hearing dengan Pertamina sendiri? Selama ini kalau memang mereka kemarin juga sempat ya, ketemu mereka ngobrol bahwa ini bisa tercover dan ini terpenuhi semuanya, ketersediaan stok dan sebagainya sampai nanti di akhir tahun. Jadi kita juga agak ragu sebenarnya karena apa? Fenomena yang terjadi setiap ada yang namanya dari besar keagamaan, ini mulai dari terjadi kelangkaan. Mulai deh yang namanya orang mulai susah nih mencari bahan bakar dan sebagainya. Abang sendiri dengan mereka seperti apa sih? Apa memang benar-benar ditekan supaya memang benar-benar, hey Pertamina, kalian bagaimana sih? Seperti itu kah? Atau memang ini ada pembicaraan yang mengarah bahwa it's okay, harus ada solusi yang tepat? Ya, Pertamina kalau untuk DPR Provinsi, khususnya Komisi 2, selalu kita menggunakan momentum setiap dinamika yang terjadi di masyarakat, baik itu kelangkaan atau kemudian kurangan stok atau ada masalah-masalah teknis di bawah ya, seperti illegal mining ya, keterlambatan ya, pasokan atau illegal mining, pasti Komisi 2 kita panggil dan mereka hadir. Cuman ya sama, jawabannya selalu sangat standar ya, terkait dengan ya tadi itu stok tersedia. Bahkan mereka juga sempat minta sama kita ketika merasa bahwa kita akan kekurangan stok minyak tanah sebelum Desember, kita berjuang ke SKK Migas minta penambahan stok. Tapi kenyataannya dari ini tidak. Memang saya melihat bahwa ini tidak cukup Pertamina ya. Harus bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, supaya mafia-mafia yang suka mempermainkan BBM ini ya dan minyak tanah ini sehingga tidak sampai kepada masyarakat, itu harus ditindak. Iya, karena memang indikasinya seperti itu sih Bang, dari obrolan kita ini juga ya, Ya. bahwa ada memang mafia yang bermain, Ya. terus juga misalnya penimbunan itu juga ada yang sudah diketahui, tapi memang ini ada yang diam saja. Yang saja karena mungkin ada backingan, Nah, itu dia. atau ada oknum-oknum pejabat juga yang terlibat. Oke. Jadi kalau tidak memberikan efek jerah kepada masyarakat ya dan orang-orang ini dalam hal ini dari sisi aspek penegakan hukum, maka kita akan begini terus ya, dipermainkan terus. Pertamina berdalih cukup ya, kan dia itu cuma mengeluarkan dari dia punya depo kan, sampai ke bawah-bawah kan sudah bukan lagi Termasuk urusan juga minyak tanah nih Bang, kemarin sempat ada pertanyaan dari Bang Jari sendiri ya Bung ya. Bung nanya ini bagaimana dengan ketersediaan mitan di daerah-daerah tertinggal 3T kita. Ini mau seperti apa? Karena kalau kita lihat ada keluhan masyarakat juga terkait dengan itu. Gak usah jauh-jauh deh ke daerah. Ambon aja. Iya betul. Saya mau bilang Ambon saja seperti itu gitu. Bahkan ini ada garansi dari mereka bahwa ini Pertamina tetap mendukung itu, tapi regulasi itu kembali lagi Bang katanya. Ya Bung ya, kembali ke kepala daerahnya. Sejauh ini dorongan ke kepala daerah itu sebenarnya kalau misalnya PKS ada di DPC di 11 kabupaten kota itu, bagaimana nih mendorong ini agar paling tidak ada masukan lah buat pemerintah daerahnya, kepala daerah khususnya, supaya ya masalah BBM, izin minyak tanah ini memang bisa terlayani dengan baik. Iya, nanti kita coba cross check regulasi yang dia maksudnya apa ya, apa perizinan atau terkait dengan pangkalan-pangkalan titik-titiknya itu misalnya, atau apa yang kemudian dikeluarkan oleh Pemda dan dia dasarnya apa, cukup peraturan kepala daerah atau harus berupa perda. Kalau memang harus berupa perda, kita kawal betul ini sehingga DPR memang kemudian memastikan regulasi yang ada memang menjamin hak-hak masyarakat kita untuk mendapatkan minyak tanah secara baik. Tapi kalau kemudian itu peraturan kepala daerah, kita monitoring saja bagaimana implementasinya di lapangan, sesuai dengan aturan yang ada. Oke, saya mau nanya
Bung Janis, ini persoalan terkait dengan BBM yang paling krusial yang ditemukan teman-teman di lapangan apa sih? Supaya ini memang bisa kita publish di sini, kita obrolkan, mumpung ada Bang Haji juga, ini yang menonton teman Amex di kanal YouTube kita, ini mereka bisa melihat nih bahwa ternyata ada temuan dari teman-teman di lapangan sehingga teman-teman juga berhak untuk teriak sekencang-kencangnya. Iya, Bang Sen, jadi berkaitan dengan persoalan BBM, kenaikan harga BBM yang telah diumumkan Presiden, ini juga berpengaruh terhadap kalau di Maluku sendiri, kita sudah lihat kemarin di Kota Ambon, wali kota sendiri sudah ini untuk kenaikan tarif angkot. Betul. Yang berikut itu juga kan dia akan berimbas kepada 9 bahan pokok, harga 9 bahan pokok. Mungkin terbungkus yang berhubungan langsung dengan transportasi, BBM dan sebagainya. Nah ini kan menjadi persoalan karena kalau kita mau lihat di Maluku sendiri, kehidupan masyarakat terbungkus di Kota Ambon yang kategorikan miskin itu bahkan lebih banyak. Belum lagi kita baru pulih dari masa pandemi COVID. Banyak yang tadi dibilang ada mendapat PHK dari pekerjaan, lalu kemudian pendapatan dari misalnya tukang beca, nelayan dan sebagainya. Per hari kita tidak bisa pastikan berapa. Apakah bisa mencukupi kehidupan mereka setiap hari ataupun 1 minggu? Itu kan kita tidak bisa pastikan. Bahkan pemerintah harus memperhatikan itu. Nah, karena persoalan-persoalan itu, maka kita merasa bahwa harus kita turun ke jalan menyuarakan ini. Dengan segera ya. Jangan segera dan harus berjuang sampai kalau boleh pemerintah segera menurunkan harga BBM. Karena kalau tidak, rakyat akan menderita. Dan ini terus bergerak nih ya. Kita akan terus berusaha untuk bergerak. Bang Haji, automatically kalau harga BBM naik, kita selalu melihat pemerintah mulai intervensi dalam tanda kutip bahwa ini kita akan membagikan BLT, bantuan langsung tunai, dan ini masyarakat ada juga yang belum menerima haknya itu, karena ada temuan kemarin juga ya dari beberapa teman OKP sendiri bahwa mereka menemukan ada di satu desa di Pulau Seram, Bang Ajis, yang memang ada masyarakatnya udah menerima, padahal mereka satu RT, satu RW, ada yang juga sampai sekarang tidak menerima, belum menerima, jangan bilang tidak, belum, seperti itu. Ini bagaimana nih Bang Ajis, kawalan dari teman-teman di Dewan, Bang Ajis di sana di rumah rakyat melihat persoalan bahwa ini bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran, waktunya juga tidak tepat, jumlah yang tadi dibilang juga ini kayaknya nggak masuk akal banget, 600.000 dalam jangka waktu berapa bulan pun ludes akan habis. Bagaimana dengan teman-teman di Dewan melihat ini, Bang Ajis? Baik, nanti saya juga ngajak Ibu Rostina, anggota Komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Sosial. Ya. Jadi setelah masuk reses, sekarang DPR ini lagi reses, sehingga beberapa teman yang demo ke DPR tidak menemui orang karena semua anggota Dewan lagi di dapil. Ya, saya juga baru balik dari dapil kemarin dan besok harus balik lagi ya, atau lusa harus kembali lagi karena beberapa agenda yang sudah kita agregakan. Sehingga setelah masuk reses, nanti Komisi 4 kita minta segera memanggil Dinas Sosial untuk mengevaluasi yang tadi case-case di lapangan, dan mungkin ketika reses kita akan mendapati, saya juga sudah mendapati banyak keluhan dari masyarakat, itu nanti akan sampaikan. Ya, sementara kita di luar rakyat kecil diarahkan semua pakai baseline, nggak boleh pakai solar. Ya, solar sudah berapa tuh kemarin? Hampir 10.000 ya solar ya? 8.000 apa? Ya, luar biasa. Jadi saya sangat yakin kenaikan yang sangat signifikan. Artinya gini loh, negara ini minta duit ke rakyat, ya. Tolong juga, bantu ketong pemerintah, untuk menanggulangi ketong punya defisit anggaran. Bagaimana caranya kita rakyat membantu pemerintah? Ya udah beli barangnya, harganya dinaikin. Kita harus nyumbang kepada pemerintah untuk membiayai pembangunan. Lalu kasihan saudara-saudara kita yang tidak mampu, ya, itu ekonominya lemah dan lain sebagainya, cuma dikasih 150.000, sangat tidak masuk akal, miris dengan
sumbangan yang rakyat berikan untuk negara ya sekian banyak dengan membeli BBM. Oke, pajak yang udah naik juga. Ya, pajak naik juga nanti pada akhirnya. Bang Ajis, ini kan gini, PKS terkenal dengan yang namanya kegigihannya membawa aspirasi rakyat, bahwa itu kalau nggak benar mereka akan walk out, Ya. sekalipun itu di ruang sidang misalnya. Dan bagi PKS A tetap A, B tetap B, gitu. Nggak ada perubahan, nggak ada tawar-menawar dan sebagainya, kecuali solusinya adalah yang terbaik bagi rakyat seperti itu. Saya mau nanya nih Bang, keluarga PKS di Maluku sendiri merasa sengsara nggak? Saya mau nanya dulu sebelum saya ngomong ke masyarakat yang lain. Artinya begini Bang, kita tahu bahwa masyarakat yang ada ini, saya sempat ngomong ada dengan beberapa teman mereka PKS muda. Bagi saya mereka luar biasa, mereka punya ide-ide yang cemerlang yang bagus, tapi mungkin suatu waktu kita akan diskusi dengan mereka Bang, mengambil anak-anak itu, teman-teman itu. Karena bagi mereka adalah begini, kita benahi ini benar-benar sampai ke titik darah penghabisan. Saya juga kaget. Dan mereka berharap bahwa ada Bang Aziz di sana. Bang Aziz ini harus bisa paling tidak gini Bang. Ini 2024, mereka takut jangan semua orang punya kepentingan di 2024 ini rakyat semakin dikebiri. Seperti itu. Kritis banget nih anak-anak itu, teman-teman itu. Bagaimana di PKS? Kalau tadi PKS, keluarga PKS sendiri sengsara nih. Paling tidak yang nggak usah jauh-jauh deh. Ini rakyat kita juga sengsara. Bagaimana dengan yang lain misalnya seperti itu? Ya, kita semua merasakan ya dampak ini sangat luar biasa bagi masyarakat ya, termasuk juga konstituen kami dan seluruh masyarakat lah ya. Nah, namun saya juga setuju jangan sampai isu kenaikan BBM ini dimanfaatkan menjelang tahun-tahun politik ya. Orang yang mau mengumpulkan dana politik untuk kepentingan 2024 kemudian mengorbankan kita rakyat kecil kan ya, dikurangilah subsidinya, kita pakai untuk belanja lain yang bisa lebih ya menguatkan persiapan 2024 ya. Itu rakyat akan sangat kecewa kebijakan yang ada kalau kemudian ya muara-muaranya kesana-sana juga, kesana-sana juga. Bung, jadi sampai kapan Anda dan teman-teman akan turun di lapangan dan berhenti? Ya, jadi selama pemerintah belum melakukan kebijakan untuk menurunkan harga BBM, ya, saya kira perjuangan bukan hanya GMKI, tapi OKP Cipayung bahkan ormas yang lain akan terus bersuara untuk kemudian menekan pemerintah. Mungkin kalau kita berteriak di daerah-daerah mungkin tidak mengganggu pemerintah yang ada di Jakarta. Kalau kita ya mungkin bisa ke Jakarta semuanya dan kita berorasi di sana, Selesai. ya mungkin selesai. Sejam aja. Ini bisa turun. Dan Bang saya mungkin ini di Maluku sendiri saya mau kasih masukan juga berkaitan dengan persoalan ini. Saya berharap itu ada tanggap cepat dari pemerintah. Karena apa tadi soal BLT yang tadi disinggung kan sangat miris sekali. Miris ya. Sehingga apa langkah pemerintah gitu yang bisa diintervensi melalui kebijakan yang diambil. Kira-kira ada tidak misalnya anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan sekarang ini mungkin bisa dialihkan dulu untuk membantu masyarakat. Bahkan di 11 kabupaten kota misalnya dalam menangani ketersediaan bahan baku minyak sekarang ini, saya minyak tanah, bangka, lalu kemudian berani tidak mungkin begitu. Ini mungkin sekedar ini saja. Berani tidak wakil rakyat yang lain itu menyuarakan ini, maksudnya kalau sekarang PKS sudah walk out, kira-kira wakil rakyat yang lain ini bagaimana gitu? Sebentar saya mau nanya yang punya teman dengan wakil rakyat yang lain. Kira-kira teman-teman yang lain wakil rakyatnya gimana, Bang Ajis? Jadi yang punya teman soalnya. usulan Bung Jendris nih kalau di main bola ini drop shot. Jadi kalau tidak dimanfaatkan oleh striker untuk isi gol kita rugi. Tapi ya itu aspirasi yang sangat brilian. Saya rasa ini menjadi catatan bagi kami PKS juga untuk kemudian bagaimana kontribusi kita Pemda. Karena kita juga kan menjaga jangan sampai pasca Covid dengan kenaikan BBM ini di mana inflasi kita sudah sangat tinggi sekarang ya. Kemudian angka kemiskinan juga terdampak ya.
lalu daya beli masyarakat juga Rendah. kurang rendah. Ini tambah lagi orang miskin baru semakin banyak. Oke. Ya. Komplikated problem ya. Sehingga memang harus ada intervensi lagi tambahan dari pemerintah daerah untuk kemudian ikut ya Oke. menjaga ketahanan ekonomi kita supaya jangan sampai kita makin terperosok. Bang Asis yakin nggak di paruh waktu tersisa 4 bulan ke depan ini persoalan BBM ini akan selesai? Karena kalau kita lihat tadi ya Presiden PKS sudah menyurat surat terbuka itu kepada Presiden Joko Widodo juga. Presiden sudah menyurat kepada Presiden di ceritanya. Yakin nggak ini akan teratasi di paruh waktu ini? Iya, kalau saya tadi kan sudah menyampaikan di awal ya. Saya hakul yakin selama masyarakat dalam hal ini representasinya pemuda ya, mahasiswa terus bergerak, terus mendesak pemerintah walaupun di daerah-daerah yang jauh, tapi eskalasinya menasional ya. Gitu. Apalagi kemudian bisa terkonsolidasi di pusat dan di Jakarta bisa juga melakukan upaya pressure yang signifikan, pasti ini diturunkan. Ya, kalau hanya PKS saja nggak akan diturunkan oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi tutup mata kan. Fraksinya hanya sendiri di DPR kan. Lalu berapa persen dia punya kekuatan besar. Tapi kalau sama rakyat Pak Jokowi takut. Kan kalau sudah kita ingat siklus takut kan, presiden cuma takut sama mahasiswa. Iya benar ya? Iya. Mahasiswa takut sama dosen, kan? Ya, dosen takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, dan presiden takut sama siapa? Balik lagi ke mahasiswa. Siklusnya gitu ya. Jadi tetap lanjutkan ya. Selama mahasiswa bergerak, tetap BBM akan diturunkan. Oke, jadi ini udah distressing di sini. Ya. Ini Bang Asis dengan teman-teman mahasiswa dalam hal ini rakyat, ini akan terus bergerak sampai kapanpun. Ini bahwa persoalan BBM ini harus selesai. Ini dengan hasil yang memuaskan ya. Ya, dan kita kan punya catatan bahwa semua presiden juga pernah menaikkan dan Betul. menurunkan, kan? Betul. Ini nggak ada masalah kalau kita meneriakan tetap diturunkan. Oke, baik. Ini sedikit agak private lah Bang Asis ya. Bang Asis sendiri kedepannya 5 tahun ke depan mau seperti apa sih? Ini 2024 udah berdekat nih. Ya. Mau maju lagi kah? Apa memang orientasinya udah beda, mau ke Senayan lagi nih misalnya? Ya saya ini karena ketua partai, saya desain saya memikirkan melaksanakan amanat musyawarah wilayah memenangkan PKS di Maluku. Kita punya target kursi di provinsi dan kabupaten kota adalah minimal 1 kursi per dapil, yang berarti setiap kabupaten kota dan provinsi terisi fraksi penuh. Dan kalau 7 kursi di dapil provinsi ya ada 7 dapil ya, berarti saya masih defisit dua kursi ya untuk memenuhi target yang sudah ada. Untuk itu kita lagi berjuang dengan teman-teman secara kolektif untuk memastikan dapil-dapil terisi full dan kemudian kita bisa lebih optimal untuk membangun. Soal penugasan kita oleh partai apapun yang ditugaskan kepada kita siap ya. Apa masih mau dilanjutkan lagi di DPR provinsi kita siap, kalau mau disuruh ke pusat kita siap, disuruh istirahat fokus membenahi partai juga kita lebih siap. Saya mau nanya nih, kalau memang Bang Asis ini orang muda, Instagramnya ada nggak? Instagram ada, cuman kurang aktif. Instagram ada, Facebook ada. Ketawa. Itu test case-nya di situ. Iya. Kalau masih muda belia, teenager, spiritnya Iya. masih bagus, Iya. ya Instagramnya harus ada nih Pak. Ada ya. ada. Oke, kalau mau follow Instagramnya apa? Kalau mau follow, oke promo di sini aja. Kalau mau follow Instagramnya apa sih Bang? Saya pakai nama kayaknya. Apa sih? Asis Sangkala ya kalau Oh, Asis Sangkala. Silakan di follow @asissangkala. Kalian bisa lihat semuanya aktivitinya apa Bang Asis di situ ya. Oke, ini semakin kesini semakin terakhir nih Bang. Seberapa pengaruhnya nih Bang orang-orang dekat Abang? Siapa sih orang yang berpengaruh terhadap karir Bang Asis sendiri sampai Bang Asis ada di titik ini? Istri saya, Istri ya. menemani setiap saat. Oke. Support semua kegiatan-kegiatan Komunikasi. dengan bagus. Dan yang kedua adalah semua sahabat-sahabat saya di kepengurusan partai, ya di level provinsi maupun kabupaten kota, karena saya di partai ini sudah dari awal kita dirikan ya dari 98 dan bersama-sama menggagas masih mahasiswa waktu itu ya. Jadi sudah komunitas di
PKS itu ya sudah menjadi sahabat-sahabat yang dekat ya. Kalau di karir politik yang paling diidolakan siapa sih? Bagaimana Pak? Di karir politik yang paling diidolakan siapa sih Bang Aziz? Saya? Iya. Ya mungkin menjadi juga tokoh nasional dan cukup bersahaja. Masih mengidolakan Hidayat Nurwahid, mantan ketua MPR, pernah jadi presiden PKS, cukup dekat bersahaja. Oke. Sering ya. Oke, waduh ini luar biasa sekali ya. Obrolan kita ini udah hampir 1 jam. Soal BBM tadi seru, tapi kita masih tunggu lagi nih gebrakan teman-teman di lapangan ya, Bung Janis ya. Gebrakan PKS juga dalam hal ini Bang Aziz dan teman-teman, dan kita menunggu perbaikan apa yang terjadi di paruh waktu ini. Apakah memang ini BBM akan turun seiring dengan berlalunya tahun 2022 menuju 2023 perhelatan tahun politik? Ya, Karena takutnya jangan semuanya aja nanti sibuk. sebelum pemilu baru diturunkan seminggu. Tinggal pemilu seminggu baru BBM turun. Terakhir nih, Bung Janis apa yang mau Bung Janis katakan buat teman Amex yang lagi menonton tayangan ini terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan di podcast ini? Ya, berkaitan dengan persoalan kenaikan BBM, ini merupakan persoalan bersama kita dan ini merupakan perjuangan bersama. Kalaupun mahasiswa berteriak, pemuda berteriak, pemerintah tinggal diam, maka kita harus lawan secara bersama-sama. Saya juga mengajak kalau bisa ibu-ibu, masyarakat harus turun jalan juga supaya pemerintah melihat oh ini betul-betul suara rakyat. Kita tidak ditunggangi atau tidak dipolitisi oleh siapapun. Sehingga mungkin kepada pemangku kebijakan di provinsi, kabupaten, kota yang ada di Maluku juga, kalau bisa itu membuka diri menerima aspirasi mahasiswa, aspirasi OKP Cipayung yang turun ke jalan untuk menyuarakan suara-suara rakyat yang tidak bisa mereka sampaikan langsung kepada pemerintah. Jangan menutup diri, karena ketika pemerintah bahkan pemangku kebijakan menutup diri, maka rakyat yang nanti akan bertindak. Dan mahasiswa, pemuda siap mengawal kepentingan rakyat sampai kapanpun. Mungkin itu. Oke, terakhir di kamera yang tengah boleh. Silakan Bang Aziz. Ya, kami PKS bersama mahasiswa, bersama rakyat akan terus berjuang ya sampai pemerintah kemudian menurunkan harga BBM. Tolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, dan PKS terus berjaya. Terima kasih. Tangan dulu dong. Waduh, seru banget ya kalau kita ngobrol sama anak muda yang ada di sini. Semangatnya berapi-api, semangatnya lebih lagi bagaimana membuat perubahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bung Janis dan juga Aziz. Kita tunggu nanti untuk perkembangan selanjutnya. Siapa tahu ya, kita juga punya studio radio. Bisa kita bincang-bincang di situ. Ibu Rostina, tadi katanya suara perempuan juga harus ada nih, kata Bung Janis. Tapi sebelum Ibu turun ke jalan, Bu, Ibu bersuara dulu di sini podcast saya, biar lebih seru, Bu, ditonton oleh semua orang. Baik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen terkait dengan obrolan kita di podcast Amex kali ini. Teman Amex, saya dan juga narasumber pamit. Bye-bye, sampai jumpa dan salam sehat. Jadi cepat turun ya, jangan aja bikin yang turun lagi. Thank you.